Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya Astrid Santoso, kali ini akan membahas informasi yang selalu hangat diperbincangkan ketika pertengahan tahun mengenai PPDB 2022. Sudah hadir bersama saya narasumber yang akan berbagi informasi seputaran PPDB 2022, Dr. Dian Peniasiani MED selaku Wakil Koordinator PPDB 2022 sebagai Panitia Tingkat Provinsi. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. PPDB sebentar lagi nih Bu. Kira-kira apa sih persiapan yang sudah dilakukan untuk PPDB tahun ini? Baik, terima kasih Teh Astrid ya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan baik itu mulai dari sosialisasi ya, sosialisasi tentang regulasinya seperti apa. Kemudian sudah memasuki tahap pembagian akun ya, karena pendaftarannya itu bisa melalui daring atau online, bisa juga melalui luring ya, offline langsung ke sekolah yang dituju. Jadi untuk kepentingan pendaftaran daring sudah dilakukan pembagian akun yang dititipkan ke sekolah-sekolah asal ya, baik SMP maupun madrasah sanawiyah. Kemudian dan tentunya kalau menurut timeline kita PPDB itu sudah seyogianya sudah terbagikan kepada para siswa. Kemudian tahapan persiapan ini juga para siswa diperbolehkan atau malah dianjurkan ya untuk mulai mengupload dokumen-dokumen yang memang menjadi persyaratannya. Itu diantaranya. Kemudian dalam persiapan ini juga sekolah-sekolah di jenjang menengah baik SMA, SMK maupun SLB sudah melaporkan daya tampungnya untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Itu yang sudah kita siapkan. Perihal PPDB tahun ini apa perbedaannya Ibu dengan tahun 2021? Ya. Baik, secara umum tidak banyak berbeda ya. Regulasinya juga masih peraturan menteri dari tahun kemarin, tidak ada perubahan sama ya. Kemudian kita di provinsi melakukan perubahan-perubahan tetapi tidak banyak ya. Perubahan juga ditujukan untuk penyempurnaan atau perbaikan ya dari hasil evaluasi PPDB tahun lalu. Juga hasil masukan dari uji publik baik internal maupun eksternal ya. Nah, perubahannya dalam hal kuota tidak ada perubahan. Yang ada perubahan yang pertama adalah untuk pendaftaran afirmasi jalur bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi tahun ini didaftarkan secara kolektif oleh sekolah asal ya. Oleh sekolah asal. Bisa langsung didaftarkan secara online oleh sekolah asal bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu ini. Bisa juga datanya dari sekolah asal itu diberikan ke cabang dinas di wilayah masing-masing. Itu perbedaan pertama tahun ini ya. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah jalur prestasi nilai rapot di SMA. Dasar seleksinya itu mengalami perubahan ya. Kalau tahun lalu kita menggunakan rumus kalibrasi ranking, ya, tetapi karena ranking itu di SMP maupun MTS sudah tidak digunakan, ya juga hasil evaluasi PPDB tahun lalu ada kendala ya, maka tahun ini jalur prestasi nilai rapot di SMA hanya menggunakan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 dari semua mata pelajaran ya, dari aspek pengetahuannya saja, lalu nanti dijumlahkan, baru itu yang akan diperingkat dalam seleksi. Jadi nilai akhir dari itu semuanya jadikan peringkat. Iya, betul. Perubahan yang ketiga adalah terkait dengan SMK ya. Di SMK ada jalur persiapan kelas industri. Tahun lalu juga ada, tetapi sistem seleksinya berubah ya. Kalau tahun lalu itu menggunakan persyaratan ada nilai minimal 80 ya harus dipenuhi pada mata pelajaran tertentu. Sekarang ini menggunakan sistem seleksinya berbeda ya. Jadi dilihat dari 5 mata pelajaran utama. Ada matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS ya. Selama 5 semester ini 5 mata pelajaran ini dirata-ratakan. Kemudian dikali bobot, ada pembobotan ya. Setelah dikali bobot, semua 5 mata pelajaran ini baru ditotalkan.
Itu perubahan di SMK. Oke. Ya. Kurang lebih yang garis besarnya itu ya perubahan utamanya. Untuk gitu. SLB sendiri bagaimana, Bu? Untuk SLB tidak ada perubahan. Jadi masih sama Masih seperti sama seperti tahun ya? lalu, jadi bisa mendaftar langsung ke sekolah SLB yang diinginkan, gitu ya. Sesuai dengan jenis kebutuhan khusus Betul. calon peserta ya? Iya, betul. Baik. Perihal kuota, Ibu, ini bagaimana untuk kuota baik SMA, SMK maupun SLB untuk PPDB 2022? Iya, baik, terima kasih. Kuota itu sebenarnya tidak ada perubahan dari tahun lalu ya, baik SMA maupun SMK dan SLB ya. Jadi untuk SMA itu untuk jalur zonasi 50%. Ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru itu 5%. Kemudian afirmasi 20%. Ya, afirmasi ini untuk keluarga ekonomi tidak mampu, untuk anak berkebutuhan khusus dan untuk kondisi tertentu ya 20%. Kemudian untuk prestasi 25%. Itu di SMA ya. Untuk di SMK hampir sama sebetulnya ya. Jadi afirmasi 20%. Kemudian perpindahan tugas orang tua 5%, di SMK lalu ada jalur prioritas terdekat 10%, kemudian jalur prestasi nilai rapot 60 ya, kemudian prestasi kejuaraannya 5%. Nah, di 60% jalur prestasi nilai rapot di SMK dibagi dua lagi, ada jalur persiapan kelas industri 35%, dan 25%-nya untuk jalur nilai rapot umum ya. Untuk di SLB tidak dikaitkan dengan zonasi, tidak ada jalur ya. Jadi itu dilihat dari untuk jumlah siswa per rombelnya saja sesuai dengan aturan untuk SLB ya. Persiapan kelas industri, Bu, yang tadi hampir 35% sendiri, itu apa ya, Bu? Ya. Jadi persiapan kelas industri ini satu jalur yang diperuntukkan ketika nanti SMK-nya ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, gitu ya. Dipersiapkan siswanya tentu berdasarkan seleksi tertentu, ya. Ada di sana persyaratannya dilihat dari 5 mata pelajaran dari siswa itu, ya, selama 5 semester. Itu meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, kemudian IPA IPS. Itu nanti dirata-ratakan selama 5 semester, lalu dikali bobot, ada bobotnya ya. Bobotnya itu tergantung nanti bidang keahliannya atau program keahliannya apa. Nanti ada tabelnya ya. Nah, setelah 5 mata pelajaran ini rata-rata 5 semesternya dikali bobot lalu ditotalkan, itu yang menjadi dasar untuk seleksi di jalur persiapan kelas industri. Iya. Jadi kalau untuk SLB apakah ada perubahan? Kalau SLB tidak ada perubahan seleksinya, yang penting ada hasil diagnosa dari psikolog ya, yang menyatakan kebutuhan khususnya jenisnya apa. Baru nanti di sekolah itu di SLB-nya akan diseleksi ya persyaratannya tersebut, kemudian kuotanya ditetapkan gitu. Tidak ada tes ataupun apapun ya, hanya melihat nanti hasil dari psikolog saja jenis kebutuhan khususnya. Untuk persyaratan PPDB 2022 Bu, ini untuk masing-masing baik SMA, SMK maupun SLB, bagaimana informasinya? Ya. Persyaratan itu kalau kita kelompokkan ada 2 ya, yang satu persyaratan umum, artinya ini yang mau daftar kemanapun persyaratan harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah tentu saja jika sudah memiliki ijazah ya, itu dapat disiapkan ijazahnya. Atau kalau belum ada ijazah, surat keterangan lulus. Atau belum juga ya, karena SMP misalnya belum waktunya, belum pengumuman kelulusan, maka sementara dapat disertakan kartu peserta ujian sekolah ya, atau surat keterangan sudah mengikuti ujian sekolah. Kemudian yang kedua kartu keluarga. Nah, ini kartu keluarga ini perlu disiapkan sedemikian rupa ya, harus dicek apakah kartu keluarganya sudah sinkron belum dengan data di pusat. Nah, itu kan masyarakat jarang mengetahui ya. Itu harus dicek dulu apakah kartu keluarganya sudah sinkron. Caranya bisa ke Disdukcapil setempat, bisa ke operator Disdukcapil yang ada di kelurahan ya. Atau ada di website itu untuk sinkronisasi kartu keluarga ya.
Nama websitenya itu adalah Sidatuk Capil Provinsi ya, Jabar Sidatuk ya. Provinsi. Ya, sidatukcapil.jabarprof.go.id gitu ya. Kemudian setelah kartu keluarga, kartu tanda penduduk sudah pasti ya. Kemudian akta kelahiran. Kalau tidak ada akta kelahiran, surat kenal lahir gitu ya. Kemudian nilai rapot selama 5 semester ya. Itu yang dimaksud dengan persyaratan umum. Ada persyaratan khusus, itu tergantung dari dia mau daftar jalur apa gitu ya. Kalau jalur keluarga ekonomi tidak mampu, berarti harus memiliki dokumen ketidakmampuannya itu ya. Bisa didapatkan dari nah, itu jadi bisa begini kan, ada yang sudah memiliki kartu ya, kartu program penanggulangan kemiskinan ya. Seperti kartu Indonesia Pinter, kartu Indonesia Sehat yang tidak berbayar, kartu prasejahtera, kartu sembako murah dan yang lainnya ya, yang masuk dalam program pemerintahan pusat ataupun daerah. Kemudian bagi jalur prestasi kejuaraan berarti harus memiliki piagam-piagam kejuaraannya ya. Kemudian jalur prestasi jalur perpindahan tugas orang tua berarti harus ada dokumen surat perpindahan tugas dari atasan orang tuanya ya. Untuk anak guru berarti juga surat tugas dari kepala sekolahnya. Kemudian jalur lainnya kalau membutuhkan dokumen khusus diantaranya saya kira itu ya sudah ya untuk SMA ya, untuk SMA ya. SMK juga sama kurang. Bedanya kalau di SMK, karena SMK itu boleh ya melakukan tes minat dan bakat atau tes kesehatan. Nah, jadi untuk SMK nanti bisa dikomunikasikan atau bisa lihat nanti di website PPDB ya, di SMK yang dituju. Apakah nanti perlu ada dokumen tes kesehatan? Boleh, karena itu menjadi persyaratan di SMK ya, untuk program keahlian tertentu. Misalnya untuk program keahlian tertentu itu tidak boleh buta warna misalnya. Nah, itu ya ada. Itu saya kira yang namanya persyaratan-persyaratan untuk PPDB ya. Jadi yang umum, persyaratan umum yang harus dilengkapi, baik itu untuk SMA maupun SMK adalah ijazah, lalu kartu keluarga, KTP, akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan juga nilai rapor. Itu yang umum. Betul. Sedangkan yang khusus itu tergantung dengan jalur yang dipilih ya. Baik itu jalur afirmasi kah, prestasi, perpindahan tugas ataupun zonasi. Untuk persiapan kelas industri Ibu yang kuota SMK tadi, apakah itu juga termasuk ada kelengkapan khusus yang harus dipersiapkan untuk murid-murid dari SMP yang tertarik untuk masuk jalur? Tidak ada, tidak persiapan. Jadi cukup tadi persiapannya itu persyaratan umum saja yang tadi ya, termasuk nilai rapot kan yang 5 semester gitu. Yang lainnya sama, itu berlaku untuk SMA, SMK, SLB ya, persyaratan umum gitu. Biasanya banyak yang bertanya mengenai kartu keluarga yang datanya masih belum sinkron dengan Disduk Capil itu Bu. Belum lagi ada yang berubah di tahun ini, mungkin ada anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia dan itu belum diperbarui. Seperti apa? Iya, jadi kartu keluarga itu memang aturannya diatur oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Jadi bukan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, menurut aturan di Disduk Capil, yang pertama, ketika di dalam keluarga itu ada perubahan anggota keluarga ya, misalnya yang meninggal, kan dicoret tuh nama anggota keluarganya, atau melahirkan, menambah anggota, atau mencantumkan gelar saja kan ada yang mengajukan perubahan ya, sehingga itu tanggalnya itu kan jadi berubah ya, walaupun untuk melihat lamanya domisili itu bukan satu-satunya di tanggal di kartu ya, tapi ketika dia entry ke Disduk Capil. Paling tidak kita untuk PPDB melihat tanggal yang tertera pada kartu keluarga. Nah, ketika itu berubah karena ada perubahan anggota keluarga, maka bisa jadi kurang dari 1 tahun kan, padahal persyaratan PPDB minimal 1 tahun menetap. Nah, maka itu bisa dilengkapi dengan surat keterangan dari aparat setempat ya, apakah itu RT atau RW atau kelurahan, yang menjelaskan dia itu sudah berdomisili berapa lama di sana. Nah, itu akan lebih baik sebetulnya jika kartu keluarga yang lamanya itu bisa disertakan. Jadi
panitia PPDB nanti bisa melihat oh sudah berapa lama dia tinggal di situ gitu ya. Itu. Nah, kalau yang belum sinkron tentu harus disinkronkan dulu. Karena kalau belum sinkron dengan data di pusat itu nanti masuk ke websitenya tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke sistem gitu, terkendala gitu ya. Jadi sebaiknya tadi disinkronkan dulu begitu. Itu tentang KK. Ada lagi. Kan tidak menutup kemungkinan ya ada calon peserta didik yang tinggal menumpang, menumpang bisa dengan familinya ya, anak keluarganya, bisa mungkin dengan kerabat, bisa barangkali kos dan sebagainya, berarti dia tidak tinggal dengan orang tua. Nah, itu dalam aturan Disdukcapil kalau menumpang seperti itu sekarang ini ada di peraturan Mendagri-nya ya, harus menyertakan surat tidak keberatan dari pemilik rumah atau dari kepala keluarganya ya. Dia itu menumpang di sana dibuktikan dengan surat keterangan tidak keberatan gitu. Jadi pemilik kartu keluarga yang utama itu membuat surat keterangan tidak keberatan. Misalnya calon peserta didik atas nama siapa itu menetap di situ sejak kapan misalnya. Jadi dokumen yang ada itu dipersiapkan saja semuanya. Misalnya ada pun perubahan, tetap saja disiapkan yang lama maupun yang baru, begitu ya Bu ya. Dan didukung dengan dokumen-dokumen lain yang bisa didukung dari kelurahan, kecamatan dan sekitar. Cukup itu saja yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau memang sudah ada kartu keluarganya, tidak usah lagi ke kelurahan kecamatan, kecuali tadi ada perubahan gitu ya. Kalau ada perubahan. Untuk pendaftaran PPDB 2022, Bu, ini kapan dibukanya dan bagaimana saja tahapnya? Baik, untuk PPDB pendaftarannya itu dibagi 2 tahap ya. Tahap pertama dimulai tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. Itu hampir untuk SMA nih hampir semua jalur ya, kecuali zonasi. Jadi zonasinya nanti di tahap 2. Ya. Kalau di SMK juga hampir semua jalur di tahap 1. Kecuali di tahap 2-nya SMK itu jalur prestasi nilai rapot umum gitu ya. Nah, untuk SLB bersamaan di tahap 1 ya, mulai tanggal 6 sampai 10 Juni. Pendaftaran itu tadi kalau untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu itu kolektif oleh sekolah asal ya. Kalau yang lain selain dari afirmasi yang KTM itu bisa mendaftar secara mandiri, jadi tidak harus kolektif oleh sekolah asal. Pendaftarannya bagaimana itu bisa daring ya, atau online. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan di awal pada masa persiapan sejak tanggal 17 Mei itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, panitia PPDB-nya sudah menyebarkan akun ya di sekolah asal. Jadi para siswa bisa meminta akunnya dari SMP atau MTS asalnya. Nah, kemudian mendaftarnya mau daring atau mau luring. Nah, kalau mau daring ya tinggal masuk ke website PPDB kan ya. Dengan akunnya nanti bisa mendaftar seperti itu. Kalau misalnya masyarakat tidak bisa mengoperasikan internet gitu ya, atau jaringannya jelek di daerah itu, bisa datang langsung ke sekolah tujuan, berarti nanti itu luring ya, tatap muka langsung, tapi tetap dengan memperhatikan protokol COVID ya, walaupun sudah agak mereda gitu. Kemudian nanti di sekolah itu ada panitia akan membantu ya, apakah nanti dibantu melakukan pendaftaran daring atau oleh panitia sendiri nanti didaftarkannya, begitu ya, seperti itu. Itu sebetulnya di SMA maupun SMK sama ya. Kalau SLB bisa online langsung ke website SLB-nya, karena SLB umumnya sudah memiliki website juga, atau bisa datang langsung ke sekolah yang ditujunya, begitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Jadi ketika sudah menginput data, seandainya daring misalnya, hati-hati jangan dulu langsung klik submit ya, atau masuk, diperiksa dulu ya, divalidasi oleh pendaftar itu sendiri dulu. Baru setelah itu masuk ke sistem, akan diverifikasi oleh panitia sekolah ya, dengan membandingkan data yang diinput dengan hasil scan. Kan itu ada dokumen-dokumen yang di scan lalu diupload ya, untuk verifikasinya nih nanti
cocok nggak nih data yang diinput, misalnya nilai rapot dengan rapot aslinya yang di-scan gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan input data, nanti oleh panitia dihubungi ya. Atau kalau orang tuanya yang menyadari, aduh ada kesalahan input, ya segera ke panitia sekolah yang dituju gitu ya. Nah, setelah verifikasi, nanti ada, tentu saja ada rapat ya, rapat Dewan Pendidik dengan kepala sekolah di tiap sekolah untuk memutuskan siapa saja yang layak lolos seleksi. Kemudian hasil rapat dengan Dewan Guru itu dikoordinasikan ke cabang dinas ya, ke kepala cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing. Setelah oke, dikoordinasikan, baru nanti diunggah ya, diupload ke sistem seperti itu. Untuk hal-hal yang seleksinya memang menggunakan sistem gitu ya. Nah, kalau untuk jalur prestasi, prestasi kejuaraan, itu kan sekolah baik SMA maupun SMK ya bisa menyeleksinya berdasarkan piagam yang diberi skor gitu ya. Bisa 100% dari piagam yang dimiliki siswa itu. Piagam ini kalau dia memiliki berbagai jenis prestasi ya, pertimbangkan mana yang kejuaraannya itu berjenjang ya. Misalnya dia pernah punya kejuaraan tingkat kota, kemudian naik lagi ke tingkat provinsi misalnya, ke tingkat nasional, maka itu yang berjenjang itu sebaiknya itu yang dipilih piagamnya, karena nanti skornya dijumlahkan ya, diakumulasikan. Kalau tidak ada yang berjenjang, ya pilih saja yang skornya nanti tertinggi gitu ya. Nah, skor ini nanti ada tabelnya di website, bisa dilihat ya, ada. Kemudian berikutnya yang kedua, untuk jalur prestasi kejuaraan ini sekolah bisa juga tidak hanya melihat piagam, tetapi melakukan tes atau uji kompetensi secara langsung. Jadi misalnya piagamnya diskor, uji kompetensinya juga diskor ya, ada tes di sekolah itu. Nanti nilai akhirnya adalah ada pembobotan. 30% itu dari skor piagamnya, 70% dari uji kompetensinya, gitu ya. Jadi diuji langsung oleh sekolah gitu. Bisa seperti itu untuk seleksi prestasi kejuaraan ya. Sedangkan yang lain-lain kan tergantung jalurnya ya, seleksinya. Kalau jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua itu berdasarkan jarak terdekat ya. Nah, jarak terdekat ini diukurnya melalui jarak udara ya. Jadi bukan jarak darat, misalnya dari Rajiman ini ke Cihampelas naik angkot berapa kilometer seperti itu ya, tapi dilihat menggunakan Google Maps ya. Aplikasi Google ini mengukur titik koordinat. Jadi sekolahnya titik koordinatnya di mana, rumahnya titik koordinatnya di mana, baru itu nanti akan terukur jaraknya gitu ya. Nah, siapa yang terdekat itu diseleksi seperti itu kalau berdasarkan jarak ya. Kalau tadi jalur prestasi nilai rapot kan berdasarkan di SMA berdasarkan nilai rapot rata-rata ya, dari seluruh mata pelajaran 5 semester, lalu rata-rata ini dijumlahkan, itu seleksinya kalau ini. Kemudian barulah nanti setelah diseleksi sudah diputuskan oleh sekolah, dikoordinasi cabang dinas, diumumkan di website ya, begitu. SMK hampir sama, yang jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian prioritas terdekat itu menggunakan jarak ya. Sedangkan tadi yang prestasi kejuaraan hampir sama dengan SMA, bisa dari piagam, bisa piagam plus uji kompetensi. Kemudian jalur prestasi untuk persiapan kelas industri tadi sudah saya jelaskan ya, dengan jalur prestasi nilai rapot umum dari mata pelajaran kelompok A saja ya. Jalur prestasi nilai rapot umum di SMK ini baik lulusan SMP maupun MTS hanya dilihat dalam struktur kurikulumnya hanya mata pelajaran kelompok A ya, yaitu adalah yang samanya ya antara SMP dengan MTS gitu. Baru itu nanti rata-rata 5 semesternya dilihat, kemudian dijumlahkan dulu ya, dijumlahkan tiap semester
baru nanti kelima-limanya itu dirata-ratakan. Itu yang diperingkat. Kalau di SMK untuk jalur prestasi nilai rapot umum. Untuk tahapnya sendiri tadi Ibu bisa diulangin lagi, tahap pertama kapan dan tahap kedua kapan? Ya. Tahap pertama itu tadi dari tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. Ya. Tahap kedua itu ya untuk itu jalur hampir semua di SMA ya. Baik. Jalur afirmasi, perpindahan, prestasi kejuaraan, prestasi nilai rapot ya. Itu di SMA. Kemudian di SMK hampir semua juga. Baik itu afirmasi, perpindahan tugas, prioritas terdekat, prestasi kejuaraan, prestasi nilai jalur prestasi untuk persiapan kelas industri. Di tahap 2-nya tanggal 23 Juni sampai 30 Juni, SMA hanya zonasi saja. SMK hanya prestasi nilai rapot umum. Nah, kalau tidak lulus di tahap 1 nih ya, misalnya ada orang tua yang akan memilih jalur prestasi nilai rapot dulu, gitu ya. Prestasi nilai rapot itu bisa dari dalam zonasi, kalau di SMA bisa dari luar zonasi ya. Tidak lulus nih di tahap 1, bisa daftar lagi nanti di tahap 2, begitu ya. Nah, demikian pula misalnya di tahap 1 saya memilih SMA, nggak lulus, tapi tahap 2-nya mau ke SMK itu boleh. Oh, itu boleh, boleh ya, atau sebaliknya. Tahap 1 kejuruan dulu, tidak lolos, minta tahap 2-nya SMA itu juga boleh, gitu ya. Nah, kalau di jalur afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu, ini yang baru juga ya. Boleh, dia kan boleh memilih 2 SMA negeri, 1 swasta. Misalnya dia kan diseleksi berdasarkan jarak ya. Di sekolah ke-1 tidak lolos, dilimpahkan ke sekolah kedua, dilimpahkan ketiga. Nah, yang baru itu nanti kalau tidak lolos di ketiganya, nanti ada rapat koordinasi. Kepala cabang dinas berkoordinasi dengan para kepala sekolah, baik SMA negeri maupun swasta. Nah, nanti yang belum lolos itu disalurkan, sehingga tidak ada istilah ini warga tidak mampu belum dapat sekolah. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Ada penyaluran. Itu yang terbaru juga tahun ini. Jadi tahap pertama itu pada tanggal 6 hingga 10 Juni, lalu tahap keduanya pada tanggal 23 hingga 30 Juni. Ini tahap pertama sendiri itu pengumumannya kapan, Bu? Pengumuman tahap pertama itu tanggal 20 Juni. Ya, tahap kedua tanggal 12 Juli. Jadi punya waktu 3 hari ya, untuk kalau misalnya ternyata di tahap pertama tidak lolos, untuk bersiap mendaftar di tahap yang kedua. Ya. Dan daftar ulang jangan lupa itu ya. Kalau seandainya tahap 1 lolos nih, tapi tidak diambil, nah itu daftar ulang kan harusnya daftar ulang. Kalau tidak diambil, dia harus mengundurkan diri dulu dari sekolah yang menerima. Karena kalau tidak mengundurkan diri, lalu dia daftar di tahap 2, nggak bisa masuk karena nanti diblok oleh sistem ya. Dia kan sudah diterima di tahap pertama. Ya harus mengundurkan diri dulu kalau dia tidak diambil. Gitu, ya. Jadi tahap pertama itu tanggal 20 Juni pengumumannya. Jadi wajib untuk cek di website untuk bisa tahu apakah lolos di tahap pertama. Lalu jika tidak lolos di tahap pertama, bisa untuk mendaftar di tahap kedua pada tanggal 23 hingga 30 Juni. Gitu ya Bu ya? Baik Ibu, ada lagi informasi yang ingin dilengkapi untuk PPDB 2022 ini? Oh iya, baik ya. Kita tahu bahwa yang akan memasuki jenjang pendidikan menengah ya, baik SMA, SMK, itu ada yang lulusan dari paket B ya, atau pendidikan kesetaraan gitu ya. Untuk paket B ini memang di dalam regulasinya, peraturan menterinya bisa diterima tidak harus bersamaan dengan kelas 10 masuknya ya. Nah, kenapa tidak bersamaan? Karena harus melampaui dulu yang namanya tes kelayakan. Nah, tes kelayakan ini dilakukan oleh sekolah yang dituju gitu ya. Kenapa harus ada tes kelayakan? Nah, yang paket B ini, yang lulusan paket B, bisa jadi raportnya kan tidak utuh 6 semester seperti di sekolah umum ya. Jadi boleh dilakukan tes kelayakan dulu. Kalau sudah punya ijazah paket B, tinggal daftar ke sekolah yang dituju, nanti ada tes kelayakan, baru nanti
diseleksi oleh sekolah. Dan yang kedua adalah yang menggunakan sistem kredit semester, ya, lulusan SMP ataupun MTS. Nah, sekolah-sekolah yang menggunakan sistem kredit semester itu beragam tipe kurikulumnya, ya. Ada yang menggunakan paling sedikit itu ada yang 4 semester, ada yang paling banyak 8 semester, gitu ya. Nah, kalau yang 4 semester kan ini boleh dikatakan anak ini cepat, ya, memiliki kemampuan berpikir yang lebih cepat dibandingkan yang rata-rata. Nah, bagaimana PPDB-nya? Yang pertama, kalau dia memiliki hasil tes dari psikolog bahwa dia itu masuk dalam kategori cerdas istimewa, bakat istimewa, berarti ada surat dokumen dari psikolognya, itu bisa masuk ke jalur anak berkebutuhan khusus, kuotanya juga, gitu ya. Kalau tidak memiliki hasil diagnosa dari psikolog yang menyatakan dia itu cerdas istimewa, bakat istimewa, maka itu bisa dilakukan seleksinya oleh sekolah yang dituju secara otonom. Jadi sekolah bisa melakukan tes khusus, ya, sehingga nanti kuotanya juga terpisah masuk dalam jalur kuota jalur prestasi nilai rapor, gitu ya. Itu yang menggunakan SKS. Itu ya. Dan yang terakhir tentu untuk lebih detail, karena ada PPDB yang memang diatur oleh sistem, ya, dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ada juga kan yang seleksinya dilakukan oleh sekolah, ya, seperti tadi jalur prestasi kejuaraan, ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau jalur untuk anak pendidik, ya, atau tenaga pendidikan, itu bagaimana sih di sekolah A misalnya atau di sekolah B, itu kan bisa berbeda. Nah, untuk lebih detail mengetahui aturan-aturan yang memang menjadi kewenangan sekolah untuk mengaturnya, maka masyarakat bisa lihat di website PPDB, kemudian nanti memilih sekolahnya yang dituju. Nanti di sana ada SOP dari masing-masing sekolah, standar operasional prosedur tentang PPDB di sekolah itu, bisa masyarakat baca untuk mengetahui lebih detail tentang PPDB di sekolah yang bersangkutan. Gitu. Semua itu bisa diakses lewat website, ya, Bu, ya? Betul. Kalau tidak bisa mengoperasikan internet, bisa datang ke sekolah yang dituju, ya, bisa offline juga. Jadi baik jalur daring maupun luring itu bisa dimanfaatkan. Betul. Terima kasih untuk Ibu Dian selaku Wakil Koordinator PPDB 2022 yang menjelaskan terkait PPDB 2022 di Provinsi Jawa Barat untuk tingkat SMA, SMK, dan juga SLB. Semoga apa yang telah kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan edukasi kepada Anda mengenai proses pendaftaran peserta didik baru 2022. Kanal informasi resmi seputaran PPDB 2022 dapat diakses di ppdb.disdik.jabarprof.go.id, dan informasi terbaru seputaran PPDB 2022 juga terdapat di seluruh laman media sosial Disdik Jabar. Akhir kata, saya Astrid Santoso, pamit undur diri. PPDB 2022, Sekolah Merdeka Jabar Juara.